Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta bela diri dimanapun Anda berada, kita lanjutkan pelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang langkah 1 dan langkah 2. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pada langkah ketiga dan langkah 4. Tapi kita akan ulang dari langkah 1, langkah 2, kemudian dilanjutkan langkah 3 dan langkah 4. Saksikan video ini dan lihat dengan seksama supaya Anda tidak salah dalam menghafal kode-kode dasar atau langkah dari bela diri Kuntau ini. Baik, kita akan mulai. Siap. Ini adalah kode-kode dasar ya, atau kode-kode yang kokoh. Nah, seperti ini. Kode-kode itu ini harus ditekuk ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini harus ditekuk begini dan ini harus kuat. Nah, contoh begini. Nah, supaya kuat. Ayo, coba ditendang. Coba ditendang. Tendang aja. Nah, nutup, ketutupan. Nah, begini ya. Lihat, tenang aja, nggak bergoyang. Terus, nah ini harus kokoh. Kenapa harus ditekuk? Nanti naikin. Naik. Ada cang ya? Ya, nggak apa-apa. Nah, yang benar. Naik aja. Nah, nggak apa-apa. Nah, coba dari sini, tendang dari situ. Jadi biar kita jelaskan. Sini benar ya? Ya. Nah, nggak apa-apa kan? Nah, sekarang dari belakang. Kenapa gini? Ayo, tendang dari situ, dari mana aja? Nah. Jadi ini harus kokoh, betul-betul kokoh. Kembali sini. Kembali di sini. Nah, ini tadi sudah kita lihat. Kalau ditekuk, ditendang, coba ditendang, pelan-pelan aja, nempel. Nah, ini nggak akan apa-apa. Tapi kalau kaki kita nggak ditekuk, ini coba tekan, ini patah, kaki kita patah. Makanya jangan sekali-kali kaki kita lurus, jangan lurus begini. Jadi harus ditekuk. Nah, paham ya sahabatnya? Nah, kemudian coba sini dulu. Kenapa tangan kita harus begini? Nah, ini dasar. Nanti kalau gerakan yang lain itu adalah perkembangan jurus. Ini kode-kode dasar. Silakan di situ. Nah, di sini. Ini. Nah ya, kalau orang dekat lagi, jangan terlalu jauh, nggak kelihatan nanti. Nah, ini. Kalau orang mau ninju muka, cet, ini udah ke sini. Kita baru pakai yang ini. Ini belum. Nah, coba kalau ditendang, tendang burungnya ya. Nah, jadi yang bawah adalah perlindungan burung, kemudian yang atas ya. Nah, baru masuk. Karena titik kelemahan dari lawan itu ada 3 sahabat. Nah, yang pertama apa? Ini. Kalau ini kena, jatuh kita. Nah, bisa-bisa mati. Kalau ini belum, kena ini belum, paling pingsan kalau kuat. Itu pun kalau kuat, kalau enggak ya sekedarnya. Tapi kalau ini yang kena telak, roboh, gitu ya. Yang kedua apa? Ini ulu hati. Inilah sasaran musuh. Kalau kena ulu hati, langsung pingsan. Kemudian yang ketiga adalah kemaluan kita. Baik laki atau perempuan, kalau kena ini guling kita. Makanya ini adalah antian, kalau bahasa Sundanya ini antian atas untuk melindungi dari dada ke atas, dan ini untuk ke bawah. Nah, kenapa bertukar? Karena kita sesuaikan dengan langkah. Ikutin terus ya. Nanti kita akan semua kita pelajari, baik dari segala macam jurus, jurus busur angin, jurus inti Garuda, dan lain-lain. Baik, kita mulai. Nah, sahabat, sepertinya kode-kode ini dalam pelajaran ini kayaknya seperti kaku sekali ya. Kaku
dan seperti lemah. Tapi inilah namanya pelajaran dasar. Nggak mungkin kita begitu belajar langsung kode-kode kokoh. Tentunya dari yang lemah, kemudian kita meningkat, baru kuat. Nah, belajar, lakukan. Tidak mau belajar, gagal. Baik, siap? Siap dalam bela diri itu bukan siap gerak begini ya, sahabat. Siap bela diri adalah pasang kode-kode. Ini ya, ini udah kuat. Nah, ini untuk langkah 1 ya. Langkah 1 itu kita mulai dari trik belajar tapi bisa mengajar. Nah, cara jika Anda belajar nanti begini caranya, dan jika Anda mengajarkan nanti begini juga caranya. Baik, 1. Nah, ya. 2. Nih, ingat ya. Harus 2. 3. Nah, ini kita masih posisi langkah 1, yaitu maju ya dengan kode-kode. 1, 2, 3. Nah, jadi bawah tetap terlindung, kemudian atas terlindung. Nantilah kita jelaskan semua pada praktek jurus. Nah, nanti atau sambung buang ya. Nah, kemudian langkah kedua. Tadi maju, langkah ke 1. Kemudian mundur sekarang. Inilah yang disebut langkah 2. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini ya. Majunya itu tadi langkah 1, mundurnya langkah 2. Kenapa harus 1, 2 dihitung 1, 2, 3? Karena ini tahap belajar. Jadi tangan dan gerakan kaki tidak bareng. Tapi nanti setelah selesai dari pelatihan kode-kode dasar, semua akan bareng. Nah, penasaran kan? Baik, kita ulang ya. Langkah 1 dan langkah 2-nya ya. Baik, siap? Kita mulai dari awal. Siap? Ini langkah 1 untuk maju, langkah 2 mundur. Nah, siap ya? 1. Nah, kenapa ini harus rapat? Nah, harus rapat begini, enggak begini, karena kaki musuh bisa masuk dari sini. Jadi kalau rapat, tidak ada celah untuk musuh masuk. Ya. Nah, kenapa ini masih begini? Karena ini masih tahap belajar kode-kode. Semestinya tidak begini tangan, nanti jadinya. Saksikan jadinya ya. Oke. Nah, 1 ya. Kemudian 2. Nah, begini ya. Ingat, dari 1 kita majukan kaki kanan. 1 berarti yang akan melangkah nanti tetap kaki kanan ya. 1, 2, 3. Nah, kenapa itu ya? Nah, bisa 3 ya. Kemudian lagi lanjut 1, 2, 3. Nah, ini langkah 1. Langkah 2-nya mundur sama aja ya. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3. Nah, tutup. Itu langkah 1 dan langkah 2. Yang tadinya kita pakai hitung. Nih, lihat, diam dulu ya. Ya, 1, 2, 3, ya kan? Nah, mundurnya langkah 2, 1, 2, 3. Sekarang kita tidak pakai 1, 2, 3. Ya. Siap, cet, cet. Nah, ya, cep, cep. Nah, begitu. Itu kira-kira untuk perpaduan langkah 1 dan langkah 2. Baik, kita lanjut. Kita pada langkah ketiga dan keempat ya, insya Allah ya. Kalau HP-nya, kameranya tidak mati, kita sampai ke 4. Tapi kalau mati, sampai ke 3 dulu ya. Oke. Ya, ini ya, siapnya. Ini kita akan belajar langkah ketiga. 1, tetap rapat, posisi dasar ya. Kemudian 2, ini ke samping. Nah, ke samping, ingat, tetap menekuk supaya apabila serangan musuh mendadak tidak patah kaki kita ya. Nah, ini ya, 2, 3. Nah ya. Nah, kelihatan nggak ya? Salah. Nah, Kayak gini salah. nah ya, kelihatan nggak ya? Nah, baik, kita agak geser sedikit. Nah, biar supaya kelihatan ya. Nah, ulang ya langkah 3 ya. Nah, siap.
satu, ini ke samping. Nah, kalau tadi ke depan, sekarang ke samping. 1, 2, 3. Nah, sama ya, sama dengan majunya juga. 1, ya, ke samping lagi, 2. Nah, itu ya. Jadi 2 arah, 1 sama ini. 2 arah musuh kita sudah ada langkahnya. Nah ya, 2 arah musuh sudah ada langkah untuk menghadapinya. Jadi begitu. Nah, bisa dipahami kan? Nah, langkah untuk langkah ketiganya. Nah, siap. 1, 2, 3 ya. Nah, 1, 2, 3. Ini untuk langkah ketiga. Kalau digabung langkah 1, langkah 2, langkah 3 sudah menghasilkan jurus, sobat. Nah, itu tapi nanti sabar. Kita akan belajar terus sampai bisa ya. Makanya itu ikutin terus channel ini dan subscribe. Nyalakan loncengnya. Tuh pilih, tekan loncengnya, ada bacaan pilih semua. Klik di situ. Kemudian like videonya dan share. Siapa tahu dari teman-teman sahabat ini ikut belajar bela diri gratis. Nah, baik. Sekarang kita akan lanjut pelajaran langkah keempat. Dari langkah 4 ini tidak ada hampir tidak ada bedanya dengan langkah yang ketiga. Saya ulang kembali. Langkah ketiga, siap ya? 1, 2, 3 ya. Nah, ini langkah ketiga. Sedangkan langkah 4-nya begini. 1, 2, ini ke sini 3. Nah, jadi langkah 4-nya kebalikannya. Ya, kebalikannya. Nah, kalau langkah 3 kita menghadap ke kanan, kemudian kalau langkah 1 ke depan, ya, langkah 2 mundur, langkah 1 mundur, langkah 1 ke depan, langkah 2 mundur, langkah 3 ke kanan, langkah 4 ke kiri. Jadi musuh yang di kanan kita lihat, musuh yang di depan kita lihat, musuh yang di ini kita lihat. Tinggal yang belakang. Bagaimana cara melihat musuh yang di belakang? Langkah 4 itu kuncinya. Nah, lihat. 1, 2, langkah 3. Kalau kita ke sini langkah 3, tapi kalau kita ke sini langkah 4. Kita arah fokus musuh ke kiri, tapi mata kita bisa melihat musuh situ. Ya, situ dan situ. Intinya pada penglihatan mata kita, setiap kali kita menggunakan bela diri, 3 sudut itu kita tahu. Nah, musuh yang di depan kita tahu jelas, musuh yang di kanan kita lihat dengan ekor mata ke kanan. Kemudian musuh yang kiri kita lihat dengan ekor mata ke kiri. Yang di belakang bagaimana? Yang di belakang kita gunakan ma'rifatullah. Nah, nanti akan sampai. Tapi ada nggak cara yang gimana? Logi ya, secara akal dari bela diri untuk melihat musuh dari belakang? Ada. Nah, salah satunya cara dari langkah 4 tadi. Nah, lihat ya. Nih ya. Nah, siap ya? Ya, siap ya. 1, 2, langkah 3 ya. Langkah 4. Kita langkah 3 kemana melihatnya? Langkah 3 kita adalah ke kanan. Betul? Ke kanan. Pakai langkah 4 ke belakang. Langkah 3 depan kan? Langkah 4 belakang. Jadi musuh kelihatan. Nah, setelah kita menghadapi musuh yang di depan, kita balik gunakan langkah 4. Baru sini. Untuk menghadapi musuh yang di kiri, kita gunakan lagi langkah 3. Nah, begitu. Sahabat ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Seandainya Anda yang minat belajar ini tapi belum paham, silahkan di komentar. Itu saja dulu sahabat bela diri semua. Sampai jumpa. Nantikan video kami terus update setiap minggu. Jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.